Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Doanya untuk membacakan, tolong silakan. Siap. Berdoa mulai. Warzuqni fahman. Amin. Baik, Bapak akan mengabsen satu persatu dari kalian dan yang di pengalamannya silakan bilang aja ya. Yang pertama, Hasan. Yang kedua, Ika. Yang lupa. Tiga, Jidan. Keempat, Irfan. Hadir Ustaz. Ada yang tidak masuk? Hadir sebelum materi semua. Baik. Dengan pelajaran kemarin, semua yang sebelumnya, Apa nih? yang materi yang sebelumnya, Tentang apa ya kemarin? Membedakan makanan. Membedakan makanan ya, halal maupun yang haram. ya. Baik. Yang sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita pelajari dulu dari tujuan pembelajaran tentang membedakan makanan halal maupun yang haram. Yang pertama, supaya tubuh kita terhindar dari segala penyakit. Jadi kalau kita memakan makanan yang haram ataupun ada yang mengandung zat yang kurang baik, itu mungkin bisa saja mendatangkan penyakit pada tubuh kita. Yang kedua, itu supaya setiap apa yang kita lakukan, yang kita konsumsi menjadi stamina untuk tubuh kita dalam menjalankan ibadah dan aktivitas yang bermanfaat. Jadi dari segala sesuatu yang kita konsumsi, yang kita makan, itu akan memberikan energi atau stamina yang baik atau yang bisa mendorong tubuh kita untuk menjalankan aktivitas yang bermanfaat maupun ibadah. Yang ketiga, supaya semua yang kita konsumsi terjauhkan dari hal-hal yang haram. Itu kalau kita sudah mengetahui dan sudah membedakan dari makanan yang haram maupun yang halal. Jadi kita bisa membedakan dulu, ini yang haram nih kan, kayaknya kalau makan yang haram, takutnya ada dosa atau mungkin nggak diterima amal ibadahnya, kita gampang terkena penyakit, macam itu. Baik, yang selanjutnya pengertian dari makanan halal. Baik, Bapak ingin meminta salah satu dari kalian untuk membacakan pengertian di depan. Irfan? Siapa? Siapa? Saya Irfan. Yang mana Pak katanya? Dari kata halal Sampai terakhir. terakhir. Ya. Baik Pak. Kata halal sendiri diambil dari bahasa Arab, yaitu halalun, yang memiliki arti diperbolehkan. Sedangkan pengertian makanan dan minuman halal sendiri merupakan makanan dan minuman yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut Islam. Selain istilah halal, terdapat juga istilah thayyiban yang sering kita dengar. Thayyiban sendiri memiliki arti baik, yang dalam artian memiliki waktu dan kualitas yang baik dan tidak merusak kesehatan. Dan kita semua umat muslim diharuskan hanya mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan thayyiban. Baik, terima kasih ya Pak. Jadi dari pengertian ini jelas halal. Dari kata halal itu kita sudah memahami kata halal yang dalam Islam itu membolehkan, artinya dibolehkan. Halal untuk dikonsumsi, halal untuk dipakai, atau halal untuk dalam semua segala macam yang kita pakai, yang kita konsumsi, yang kita gunakan. Dari sini juga dari pengertian ini kita bisa apa ya?
eh, kita diajarkan dalam Islam itu memakan semua yang dalam hukum Islam itu makanan yang boleh dimakan. Contohnya mungkin seperti kucing, seperti ayam, domba, unta, sapi dan lain-lain. Nah, dan kita pun dilarang, arti dari haram itu kan dilarang. Jadi kita dianjurkan untuk menjauhi dari makanan-makanan yang berbau haram. Baik, yang selanjutnya ada pengertian makanan haram. Baik, Bapak akan bacakan. Makanan haram adalah segala makanan yang kondisinya haram dimakan oleh manusia. Pengharaman suatu makanan ditentukan oleh firman Allah dalam Al-Quran dan hadis dari Nabi Muhammad. Ciri utama makanan haram adalah buruk, menjijikan dan membahayakan tubuh manusia. Seperti yang dijelaskan dalam pengertian ini tidak jauh dari yang Bapak jelaskan sebelumnya. Makanan haram adalah makanan yang benar-benar dilarang oleh agama Islam yang dianjurkan dari kita untuk menjauhinya atau tidak mengkonsumsinya, yang dikarenakan akan mendatangkan bahaya atau mendatangkan penyakit, dan makanan tersebut juga telah dijelaskan dalam firman Allah dalam Al-Quran dan hadis langsung dari Nabi Muhammad. Dari sini sudah paham? Ya, sudah paham. Yang selanjutnya nih, dari ciri-ciri makanan halal. Dari makanan halal ini, Bapak ingin jika bisa dibacakan. Baik Pak, yang pertama dari penjelasan dalam Al-Quran dan hadis. Kedua, tentang apa itu Pak? Kemanfaatannya bagi pertumbuhan kesehatan manusia. Yang ketiga, makanan dan minuman itu tidak merusak badan, akal maupun pikiran. Yang keempat, tidak kotor, najis, dan tidak menjijikan. Baik, terima kasih Dika. Yang pertama, dari ciri yang pertama, dari penjelasan Al-Quran dan hadis. Jadi makanan halal itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis langsung dari firman Allah. Yang kedua, tentang manfaatnya bagi pertumbuhan kesehatan manusia. Jadi selain makanan halal ini menyehatkan atau banyak mendatangkan hal baik untuk manusia, juga berpengaruh pada pertumbuhan manusia. Bisa jadi kalau misal kita makan makanan haram, pertumbuhan kita lambat ataupun ada unsur zat yang kurang baik yang mendatang ke tubuh kita. Dan yang ketiga, ada makanan dan minuman itu tidak merusak badan, akal maupun pikiran. Maka yang ketiga ini yang harus perlu kita ketahui, makanan dan minuman itu tidak membawakan dampak yang negatif untuk tubuh kita. Contohnya seperti merusak badan, akal maupun pikiran. Merusak akal yang tidak menghilangkan kesadaran kita dalam berpikir secara akal sehat. Yang kedua, tidak merusak badan, tidak mendatangkan aura negatif atau mungkin kemalasan dalam tubuh kita untuk beribadah maupun pikiran kita. Jadi dari makanan yang kita konsumsi yang masuk ke ciri halal ini pun tidak merusak pikiran kita, tidak mendatangkan atau membuat pikiran kita menjadi pikiran-pikiran yang negatif. Yang keempat, tidak kotor, najis, dan tidak menjijikan. Dari yang ciri yang keempat ini, makanan tersebut yang kita konsumsi itu tidak boleh kotor, najis, ataupun menjijikan. Jadi dari yang ciri yang selanjutnya ini,
kita harus mengerti nih, makanan yang mau kita konsumsi itu ada nggak kriteria dari di sini nih, tidak kotor, najis maupun yang menjijikan. Maka makanan itu sekiranya memasuki kriteria ini boleh kalian makan dan termasuk ciri-ciri makanan yang halal. Jadi dan selanjutnya ciri-ciri makanan halal. Bapak mau minta kalau bacakan sama tidak? Siapa? Ya silakan tidak. Apa itu? Kata bacakan apa tidak? Buruk, menjijikan dan membahayakan tubuh manusia itu adalah ciri-ciri makanan haram. Terus makanan haram itu didasarkan oleh haram zat yang terkandung di dalam makanannya dan keharaman cara memperolehnya. Terima kasih ya. Buruk, menjijikan dan membahayakan tubuh manusia. Itulah tadi salah satu contoh makanan yang haram. Jadi dari apa segala hal yang kita makan, yang kita konsumsi itu pasti akan mendatangkan hal yang kurang baik dalam tubuh kita. Seperti untuk kita bermalas-malasan, ingin bermalas-malasan untuk beribadah, mungkin untuk malas bersosialisasi, semua dari aktivitas yang negatif itu akan datang ke tubuh kita. Bila kita mau makan makanan yang haram. Penetapan makanan haram didasarkan oleh keharaman zat yang terkandung di dalamnya dan keharaman cara memperolehnya. Keharaman cara memperolehnya pun termasuk kategori yang haram. Karena makanan halal pun didapatkan atau cara mengelolanya, cara memperolehnya pun dengan cara yang baik seperti bekerja ataupun melakukan aktivitas kerja yang menghasilkan uang atau penghasilan rezeki yang halal. Itu masuk ke kategori makanan halal. Sedangkan yang haram seperti mencuri ataupun menipu dengan melakukan semua hal negatif yang mendapatkan uang dan membelinya, memperoleh makanan dengan rezeki yang haram dengan cara yang haram, itu masuk ke dalam ciri-ciri makanan yang haram. Sampai sini dapat dipahami? Contoh makanan yang halal. Nih, contoh makanan halal. Tadi ciri-cirinya. Sekarang contoh makanannya. Yang pertama ada daging sapi, ayam, kambing, buah-buahan seperti apel, kurma, anggur dan lain sebagainya. Ini bisa disebutkan makanan halal karena tidak ada yang mengandung zat negatif atau yang haram yang merusak tubuh, merusak akal, merusak badan, merusak pikiran dan lain-lain. Ini tidak ada. Kalau misalnya ada yang nanya, jika makanan itu jatuh, kan tadi kan dibilang kotor, menjijikan. Jika makanan ini jatuh ke tanah maupun terkena yang lainnya, menurut saya, menurut Bapak bisa dibersihkan, lalu bisa mungkin direbus kembali agar penyakit kuman-kumannya hilang, bisa direbus kembali. Paham sampai sini? Ya. Nah, Bapak
Waduh. Tapi ini kalau adanya kalau babi atau semua contoh makanan haram ini disembelih dengan atas nama Allah, sah apa itu tetap halal atau bisa halal atau masih tetap haram? Haram. Karena sudah tercantum atau telah menjelaskan dalam Al-Quran. Jadi mau yang punya leher, mau yang nggak punya leher, itu bisa beli dengan menggunakan mengelolanya dengan cara yang halal, itu tetap saja. Jadi dari semua yang tercantum di sini yang tentang makanan haram ini, kita tidak boleh mengonsumsinya. Kita ingin mendapatkan kesehatan, kebaikan, ibadah kita lancar, rezeki kita lancar. Jauhin yang kayak gini. Baik. Yang selanjutnya yang selanjutnya ada surat Al-Quran yang menjelaskan atau yang berkaitan dengan makanan yang halal maupun yang haram tadi. Baik, Bapak akan bacakan surat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu. Kulu mimma fil ardi qalilan thayyiban wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jadi saya ingin Irfan tolong bacakan artinya. Baik Pak, artinya wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Tata. Baik, terima kasih Irfan. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan yang baik yang terdapat di bumi. Dari Al-Quran pun sudah mengingatkan kita untuk menjauhi makanan yang haram. Sampai kita pun disuruh memakan makanan yang halal yang baik yang ada di bumi ini. Yang seperti tadi Bapak bilang, kurma, anggur, bukan anggur merah ya, anggur yang buah, buah, yang itu loh, anggur, apel, sayur-sayuran, itu yang harus kita makan. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh nyata bagimu. Itulah baginya kita. Dalam Islam kita pun harus bisa melawan yang namanya hawa nafsu. Jika pun ada bisikan atau hasrat kita ingin atau hasrat nafsu kita ingin melakukan hal negatif, kita ingin mencuri, kita ingin menipu, kita ingin main slot, kita ingin melakukan hal-hal negatif yang menghasilkan rezeki yang akan kita peroleh untuk tubuh kita. Itu tidak boleh. Karena sudah jelas dari Al-Quran pun melarang kita untuk melakukan hal yang negatif ataupun sungguh setan itu yang musuh yang nyata bagimu. Untuk kita bisa melawan setan, yaitu melawan hawa nafsu, bukan dari setan dan setan. Oke, sampai sini paham? Paham. Oke, ini ya Bapak ada game, ada dirinya. Nah, Bapak ingin kalian maju satu persatu dan sebutkan. Dua-dua aja deh. Dua dari kelompok pertama Irfan sama Dika, sebutkan ciri-ciri makanan halal dan haram. Yang kedua kelompok si Zidan sama Irfan, sebutkan contoh makanan yang halal dan haram. Boleh ditulis? 1,
kelompok 3 aja bukunya. Makanan halal dan haram 2 aja deh, 2. Masing-masing 2. Nah, kelompok siapa yang ingin maju? Ayolah, jalan. Waduh, kamu kayaknya udah siap. Yo, boleh. Silakan kalau tidak. Dituliskan Ya, satu apa tuh kalau kelompok? Dua contoh. Yo, anak apa yo? Jadi, yo, ayo. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Apa nih? Bangkai dan bertari. Yang bertari, jawabannya apa jawabannya nih? yang bertari mulutnya. Baik, berbangkai, hewan bangkai atau hewan yang sudah mati jadi bangkai bertari. Tuh. Yang kedua, oke, tuh. Baik, yang ketiga. Satu lagi kalau Nih, pas ini juga hidung masih bersih. Baik, yang kedua, jika akan asal. Dan pemahamannya Pak. Ya, yang mana aja silakan dijawab. Yang penting benar. Ayo, Nika. Ayo. Udah? Udah lagi. Terus. Boleh. Ayo. Itu jadi apa? Asal apa tidak baik untuk kesehatan? Maka tuh Itu apa? kesehatan dan pagi makan ini. Oh, boleh. Terima kasih. contoh makanannya Foto makanan apa? Apa lagi? Ini gimana sih kalian sini aja? Ini contoh makanannya aku tahu gitu. Wah, berarti itu suka makan babi. Waduh, kalau kesini aduh, kurang-kurang itu kan. Sudah kesini. Kan itu babi doang. Jangan gitu Pak. Tidak tahu. Baik, ini pencarian di oh itu berbeda kan? Saya dikasih kan. adanya itu kalau lihat lakukan itu lebih dan berbagi tingkat. Baik, untuk pelajaran hari ini mungkin kita cukupkan dari yang tadi. Gimana kesimpulannya? Gimana yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini? Kalian pahami deh. Simpulannya makan halal boleh dimakan, makan haram tidak boleh dimakan. Ciri-ciri makanan halal apa? Oh, haram itu ciri-cirinya itu ya sampai terus nggak jelas asal di mana sama mencuri. Oh, ciri-ciri halalnya itu Kita jadi
Dan sudah paham juga Sudah Ustaz. tadi surat yang tertera dalam surat Al-Quran yang tertera di sini yang berkaitan dengan makanan halal haram apa? Surat Al-Baqarah ayat 108. Balik 108. Baik, Bapak ingin punya tugas buat kalian dihafal surat yang tadi dan besok maju satu-satu. Baik, cukup sekian dari Bapak. Mohon maaf bila banyak salah katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa besok